Salam, selamat pagi keluarga besar Punguat Borsak Mangatasi Nababan dimanapun berada, baik yang berada di dalam gereja ini maupun yang mengikuti kegiatan ibadah ini melalui di rumahnya masing-masing melalui Zoom. Kita akan segera memulai ibadah kita. Seperti biasanya memang setiap tahun 13 Oktober 2021 kita melakukan ibadah Borsak Mangatasi Nababan yang pertama kali dimulai pada 13 Oktober tahun 1955 di Siborong-Borong. Karena itu kita persiapkan hati kita dan kita akan memulai ibadah kita. Dan kami meminta jemaat dimanapun berada, baik yang berada di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah, untuk berdiri mengikuti prosesi masuknya petugas ibadah kita. Jemaat kami minta untuk berdiri, keluarga besar Nababan yang berada di rumah juga kami minta untuk berdiri, diiringin musik organis dengan musik lagu Mars Nababan. Salam damai sejahtera dari semua panitia Pesta Pertangyangan Borsak Mangatasi Nababan 13 Oktober 2021, dan terima kasih kepada seluruh peparan Borsak Mangatasi Nababan wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Hadirin dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tata ibadah Pesta Pertangyangan 13 Oktober 1955. Peparan Borsak Mangatasi Nababan, Boru Bere, Jakarta Selatan 13 Oktober 2021. Tema: jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Subtema: bersama bersinergi menghadapi masalah-masalah sulit di masa pandemi COVID-19 di Punguan Borsak Mangatasi Nababan, Boru Bere, Jakarta Selatan. Panggilan ibadah L liturgis, J jemaat. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Dan pujilah Dia.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat ini kami berkumpul untuk mengingat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Poparan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere. Engkau menjagai, melindungi, dan memberkati kami terlebih sejak partangyangan yang dilakukan oleh para orang tua kami terdahulu di tanggal 13 bulan Oktober tahun 1955. Itulah yang kami peringati pada kebaktian kami di pagi hari ini. Kami memohon kiranya penyertaan dan berkat-Mu tetap bagi kami Poparan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere. Terimalah pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk. Mari bernyanyi buku ND nomor 12 ayat 1 dan 2. Dipuji Roh Kondoho. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 416 ayat 1 dan 2. Tujolom ode bataku. Sayusi
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saat teduh hanya musik. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 15 ayat 1, Aut Nasaribu Haliganda. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Partanyangan 13 Oktober hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita membacanya secara responsoria. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 408 ayat 1. Di jalanku ku diiring. Sambil berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan kor secara virtual dengan lagu Nagu Malusang. Malusang
Patanay lonong doa halungay kalumbangi diamah urusaki igonuti Patanay lonong doa halugay kalumbangi diamah urusaki ikaw nuti Jesus Acara perayaan Parningotan 13 Oktober di Punguan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere, Jakarta Selatan akan diadakan sore ini melalui Zoom meeting jam 18 WIB. Kiranya setiap anggota Punguan dapat secara aktif mengikuti acara Zoom tersebut. Demikian pemberitahuan ini, kita lanjutkan KOR secara virtual dengan lagu Mars Nababan. Tuhan
dikasih sama Amang Sintua Tony Nababan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan kepadamu Bapa, atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, Peparan Borsak Mangatasi Nababan, Borobere, wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya, untuk berkumpul baik di tempat ini, maupun di rumah kami masing-masing, atau dimanapun saat ini kami berada, melalui fasilitas live streaming, untuk bersama-sama berkebaktian, menyembah dan memuji Engkau. Kami Pemparan Borsak Mangatasi Nababan Boru dan Bere dapat merasakan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Sejak tahun 1955, Engkau memberikan kemajuan bagi Pemparan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere, sehingga kami dapat mengejar ketertinggalan dari kelompok masyarakat Batak secara umum. Engkau memberikan kemajuan dalam berpikir, kemajuan dalam pekerjaan, kemajuan dalam pendidikan, sehingga sudah ada di antara Peparan Borsak Mangatasi yang berhasil mencapai jabatan pekerjaan yang tinggi. Ada yang mencapai jabatan tinggi di kemiliteran dan kepolisian Republik Indonesia, menjadi anggota DPR baik di daerah maupun di tingkat pusat, menjadi bupati dan wakil bupati, menjadi profesional dalam bidang pekerjaan, dan bahkan telah ada yang mencapai tingkat internasional, menjadi hamba-Mu sebagai Ketua Dewan Gereja Sedunia dan Epurus di Gereja HKBP, dan banyak lagi kemajuan yang telah dinikmati oleh Peparan Borsak Mangatasi Nababan. Semuanya itu hanya dapat kami peroleh semata-mata karena berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-berkat-Mu. Biarlah berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami, Peparan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere. Bapa dalam surga, di siang hari ini kami akan menyampaikan doa syafaat kami. Sendengkanlah telinga-Mu Bapa dan berkenanlah untuk mendengarnya, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak kami yang sedang bersekolah maupun yang sedang kuliah, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Berikan anak-anak kami ini kecerdasan dan akal budi, agar mereka berhasil menimba ilmu pengetahuan dalam pendidikannya, yang akan menjadi bekal mereka membangun karakter, wawasan yang luas, serta kepribadian yang tangguh, agar mereka dapat memiliki masa depan yang cerah. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang belum menemukan jodohnya. Pertemukanlah anak-anak kami dengan pasangan hidupnya yang sepadan, setia, yang takut akan Engkau, agar pada waktunya anak-anak kami dapat membangun suatu keluarga yang berbahagia. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang telah berkeluarga, yang menantikan keturunan. Bapa, dengarkanlah kerinduan mereka, kerinduan kami orang tuanya, agar anak-anak kami yang telah berkeluarga Engkau berikan keturunan anak laki-laki dan anak perempuan, anak-anak yang sehat, cerdas, pintar, dan bijak, yang akan membanggakan orang tuanya, menyenangkan hati keluarga besarnya, terlebih lagi anak-anak yang takut dan setia kepada-Mu. Kami berdoa bagi seluruh keturunan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere untuk setiap pekerjaan dan usaha dalam mencari rezeki, baik sebagai pengusaha, pekerja, maupun sebagai profesional, agar berhasil dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tambahkan rezeki bagi yang berkekurangan, agar kehidupan Peparan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere tetap terpelihara, terpenuhi kebutuhannya. Bapa, bagi Peparan Borsak Mangatasi yang Engkau tempatkan di pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lindungi mereka, berikan mereka hikmat dan akal budi, agar mereka berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan negara kepada mereka. Kami berdoa bagi punggungan kami ini, punggungan Peparan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere, Jakarta Selatan dan sekitarnya, akan kesatuan hati sebagai buah dari pertandingan yang kami lakukan, yang juga merupakan tona dan harapan dari orang tua kami terdahulu.
Biarlah punguan ini tetap kompak agar dapat menjadi sarana untuk saling tolong-menolong, sehingga setiap anggota punguan dapat merasakan persaudaraan yang akrab. Bapa, sertai setiap pribadi dan keluarga anggota punguan Peparan Borsak Mengatasi Nababan Boru Bere, Jakarta Selatan. Angkatlah segala sakit penyakit yang diderita, berikan keringanan bagi yang sedang berbeban berat, dan jagai dari setiap ancaman dan gangguan. Berkati setiap orang tua kami, biarlah kiranya setiap orang tua anggota punguan ini dapat melalui hari-hari masa tuanya dengan sukacita, jauh dari mara bahaya, jauh dari sakit penyakit, di tengah-tengah keterbatasan karena pandemi saat ini. Kami juga berdoa bagi usaha penanganan pandemi COVID yang sedang berlangsung saat ini. Mampukan terjalinnya kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam menangani pandemi virus corona yang masih mencekam saat ini. Berkati setiap usaha untuk menangani pandemi ini, baik melalui vaksin maupun menjalankan protokol kesehatan, agar pandemi ini cepat tertangani sehingga kehidupan dapat berjalan normal kembali. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa, agar kami terhindar dari pandemi ini, agar kami tetap sehat jasmani, mental dan rohani kami, dan terhindar dari mara bahaya. Kami juga berdoa bagi pemerintah negara kami Republik Indonesia. Berkati Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Demikian juga para legislator dan aparat yudikatif. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ajarlah mereka untuk taat menjalankan amanah, tugas dan tanggung jawab untuk membawa bangsa dan negara kami Republik Indonesia mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi Bapak, di hari-hari terakhir ini ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi, terlebih bagi umat-Mu. Bapak, biarlah para aparat penegak hukum TNI dan Polri dapat secara tegas menjaga ketertiban, berlaku adil, dan taat akan tugas tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Bapa, ajarlah seluruh rakyat Indonesia agar bijak dalam menyikapi setiap perkembangan situasi di negara ini, baik dalam menghadapi pandemi virus corona maupun dalam menyikapi setiap rencana dan maksud-maksud jahat dari orang atau kelompok yang ingin mengganggu keamanan dan ketertiban yang dapat memicu konflik antara kelompok atau golongan. Biarlah NKRI tetap berdiri teguh sebagai amanat cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah doa syafaat kami di siang hari ini. Banyak yang ingin kami sampaikan Bapak, tapi semuanya itu Engkau telah mengetahuinya. Sebelumnya kami mohon ampun atas dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu untuk mendapatkan berkat daripada-Mu. Dengarlah doa dan permohonan ini yang kami panjatkan kehadirat-Mu hanya dalam satu nama, Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta, mari kita bernyanyi dari buku ND 826 ayat 1 dan 2. Gohiau Tuhan. Tuhan
Kembali ke ayat 1. Gohiau Tuhan mari lihat kami. Gohiau Tuhan mari lihat kami. Sungguh dan berdoa Tuhan di sumurni. Gohiau Tuhan mari lihat kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, nama yang telah memberikan kesempatan untuk kami boleh menerima berkat-Mu, Pomparan Borsak mengatasi Nababan, Borubere, Ibabere di dunia ini Tuhan, terlebih di Jakarta Selatan. Terima kasih, hari ini adalah pertanggungan kami, di mana Tuhan telah mengubah kehidupan Borsak mengatasi seluruh pomparannya dimanapun. Sehingga kami boleh Tuhan memperingati akan kasih dan kuasa, perlindungan dan berkat Tuhan hari ini. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami lakukan dalam hidup kami, berkaryalah Engkau ya Bapa. Melalui mulut bibir hamba-Mu yang berdiri di hadapan jemaat-Mu, Pomparan Borsak mengatasi Nababan. Inilah waktu Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Amin. Shalom. Terpujilah nama Tuhan bagi kita, Pomparan Borsak mengatasi Nababan. Kalau saya tidak salah, 66 kali kita mengadakan pertanggungan dari 1955 sampai hari ini. Satu peristiwa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui opung-opung kita di tahun 1955, 13 Oktober. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya tidak salah boleh dikoreksi, Opung Theophilus Nababan atau yang dikenal dengan si Jabi-Jabi, si Jabu-Jabu. Dialah yang selalu bergumul untuk ada perubahan, ada rasa kebimbangan, ada rasa kekhawatiran, ada rasa kenapa marga Nababan kok tertinggal Tuhan, seperti itu. Maka dia mengumpulkan Pomparan Borsak mengatasi yang ada di Siborong-borong dan sekitarnya. Atik boha, tabain matang pertangnya tahun, asaboy adong perubahan-perubahan di Poparata Borsak mengatasi. Apa yang terjadi saudara-saudara, Pomparan Borsak mengatasi? Setelah itu, muncullah satu-satu Pomparan Borsak mengatasi maju. Dan tadi kita sudah dengar dalam doa syafaat, ada yang berkarya, berkarir di dalam Polri, ada yang di Angkatan Darat atau Tentara Indonesia, ada anggota DPR, DPRD, wakil bupati, bupati, dan para pejabat lainnya di antara Borsak mengatasi, baik borunya, berenya, semua Tuhan ungkapkan. Kekhawatiran tahun 55 sebelumnya itu menjadi satu perubahan. Sama dengan tema kita hari ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Dengan subtema bersama bersinergi menghadapi masalah-masalah sulit di masa pandemi COVID-19 di Pomparan Borsak mengatasi Nababan, Borubere, Ibabere, secara khusus di Jakarta Selatan. Situasi ketakutan yang terjadi di dalam kitab Yesaya pasal 41 adalah satu juga jawaban Tuhan terhadap bangsa Israel
ketika mengalami satu penderitaan, apalagi mendengar akan ada satu pembebasan tapi dengan peperangan yang mengambil alih, maka takutlah orang-orang Israel merasakan ketakutan. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, unang mabiar. Ketakutan adalah manusiawi. Ketika ketakutan itu tidak membuat kita lemah. Tapi ketakutan menjadi salah ketika itu menjadi kuat. Dan kita menjadi jatuh atau lemah. Manusiawi rasa takut. Karena pandemi, gereja-gereja membatasi sistem beribadah Jumat yang datang. Bahkan ada yang harus mendaftar dahulu baru bisa beribadah. Mungkin di gereja kita ini juga seperti itu. Tetapi hari ini jelas-jelas sekali Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Unang mabiar hamu pomparan borsak mengatasi nababan dalam situasi pandemi saat ini yang masih terus ada di muka bumi, bahkan di Indonesia. Kita masih berjuang bersama-sama. Antara pemerintah Indonesia dengan kita sebagai rakyat dan gereja adalah bagian dari rakyat Indonesia. Maka kita perlu mengadakan prokes agar ketakutan kita itu mulai melemah. Oleh karena itu jemaat Pengumuman Borsak mengatasi beban yang dikasih Tuhan. Mendengar kabar situasi yang disampaikan oleh Tuhan, Israel justru khawatir. Karena Allah mendengarkan mereka. Ada 3 kali di sini dikatakan, diulangi oleh Tuhan. Unang hamu mabiar, unang hamu mabiar. 3 kali dalam kitab ini. Di dalam ayat 10, ayat 13, dan ayat 14. Nanti di rumah kita bisa baca, saudara. Artinya Tuhan menekankan bahwa aku ada bersamamu, Borsak mengatasi. Tuhan ada bersamamu, hai Indonesia. Tuhan beserta, Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun akan kuasa dan perlindungannya. Sampai 3 kali didok Tuhani, tubang sui. Bayangkan, artinya tegas sekali Tuhan. Sama kalau kita ingat ketika Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Penekanan 3 kali di sini. Oleh karena itu, Pengumuman Borsak mengatasi beban yang dikasih Tuhan. Banyak karya Tuhan yang telah kita terima. Dalam dunia gereja, ada Eporus. Bahkan tadi kita dengar dalam 2 Sapat sebagai Ketua Dewan Gereja Sedunia terakhir. Banyak sekali Tuhan memberikan sukacita. Tuhan menggantikan ketakutan itu dengan damai sejahtera. Di Pengumuman Borsak mengatasi secara khusus nababan di Jakarta Selatan ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita di Partangiangan 13 Oktober 2021 ini belajar daripada firman Tuhan di dalam Yesaya 41. Kalau kita bisa baca dalam kitab Alkitab lain mengatakan Tuhan membangkitkan seorang pembebas. 55 ke bawah 54 dan seterusnya, belum ada marga nababan yang maju. Oleh karena itulah opung kita Theophilus Nababan membuat satu doa bersama 13 Oktober 55 agar ada pembebasan bagi warga Nababan, agar ada perubahan bagi Borsak mengatasi Nababan, dan Tuhan telah menyatakan itu. Sekarang tinggal kita dalam situasi kondisi pandemi COVID-19, bukan tidak sedikit juga pomparan Borsak mengatasi Nababan mengalami masalah ekonomi. Mungkin ada yang harus berhenti bekerja. Yang punya perusahaan mungkin harus memberhentikan karyawannya oleh karena situasi kondisi pandemi. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, Borsak mengatasi beban, buru bere di mana saja.
terlebih di Jakarta Selatan ini. Una kamu mabiar, jangan takut. Audo Jehovah di dokon Tuhan idui. Akulah Tuhan. Tuhan yang bukan sekedar Tuhan, tetapi Tuhan yang betul-betul berkuasa atas Borsak mengatasi. Tuhan yang betul-betul membawa perubahan pada diri Borsak mengatasi. Menyertai. Dari Yesaya 41, di pertanyaan kita ke-66 kalinya hari ini, kita bisa belajar firman Tuhan. Yang pertama sekali di ayat 10 ini, dikatakan jangan takut karena Allah menyertai. Itu yang pertama. Allah menyertai, Immanuel. Didongani di batadu hita. Pungan Borsak mengatasi na beban borbere. Iba bere nadong di Jakarta Selatan secara khusus. Manang di Humaliangna. Tubuh boy di Tanutipang, alai merarat tu sudah portivion, gabi berkat membawa pembaharuan. Tu sudah jolma, ima ikon margana ban, boru, dot ber iba bere na ban. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Di dalam ayat 10 ini dikatakan juga jangan bimbang sebab Allah akan meneguhkan kita. Sering sekali kita ragu di dalam hidup ini. Goyang. Tohodon. Tapi hari ini Tuhan bilang, jangan bimbang. Kenapa kita tidak boleh bimbang? Karena ada Tuhan yang akan meneguhkan hati kita untuk mengambil satu pilihan yang tepat di dalam kita berjalan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dialah yang meneguhkan. Kalau sudah diteguhkan Tuhan, tidak ada lagi rasa ketakutan. Masih di ayat 10 Tuhan berkata, jangan takut. Buasai tadang mabiar. Allah memegang tangan kita. Dituntun kita berjalan. Ketika Allah yang memegang tangan kita, maka kekuatan itu kita miliki. Yang kedua, saudara-saudara, di pertanyaan 13 Oktober saat ini, yang ke-66 ini. Dalam ayat 13, jangan takut lagi diulangi Allah. Sebab Allah memegang tangan kita yang menyatakan dirinya kepada kita. Artinya ada garansi. Kalau kita beli sesuatu, pasti kita cari garansi. Berapa lama? 6 bulan, setahun, atau berapa, maka kita bisa membeli. Garansi yang dari Tuhan ini tidak ada masa berlakunya. Garansi yang diberikan Tuhan kepada kita Borsak mengatasi sejak 13 Oktober sampai selama-lamanya. Tuhan menggaransi kita. Tuhan telah menjamin kehidupan kita. Tuhan telah menyatakan kuasanya dan garansinya. Ada yang berani kita bilang, oh tidak ada? Kita bisa sampai hari ini karena garansi Tuhan. Bukan karena kekuatan kita atau kehebatan kita. Karena Tuhan yang menggaransi kita. Dia tidak pernah terlambat untuk bersinar di suruh Tuhan. Hai matahari. Itu yang kedua, saudara-saudara. Di dalam ayat 13 lagi Tuhan berkata, jangan takut, diulangi lagi. Sebab kapanpun Allah siap menolong kita. Karena itu kita pun harus saling bersinergi seperti subtema kita. Bersinergi untuk apa? Saling memperhatikan, saling marsiurupan, membantu. Oh si anu boruta songonon nang sekolah, alai kurang do biayana. Eta. Maka dari itu Tuhan mengatakan dalam Galatia apa? Bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban
sesama hita di punguan borsak mengatasi nababan, boru bere iba bere, ikan boy do hita marsi paurupan. Harus saling menolong, menopang satu dengan yang lain. Jangan kita biarkan. Secara khusus Sekbup Jakarta Selatan, ngadong pengurus, ketua Dewan Penasehat sudah itu ya dong. Adong seksi-seksi sosial dan sebagainya. Mari perhatikan. Per wilayah-wilayah, ketua wilayah menang sektor, ikon boy do memperhatikan anggotanya. Baru mah di pas 1 punguan, adong do disan pandita nababan warna songona susahi. Boy do dirupi. Itulah ditekankan Tuhan kepada kita, subtema kita bersama menghadapi masalah. Apa masalah Borsak mengatasi? Jakarta Selatan. Ayo. Mari, Rab Mahita, kita selesaikan bersama-sama masalah ekonomi, masalah apa saja. Saat ini Tuhan menyuruh itu kepada kita. Bertolong-tolonganlah kamu. Dan Allah kembali memberikan garansi kepada kita dalam ayat ke-14 yang mengatakan menolong dan menebus kita. 13 Oktober 55 partangnyangani dibain pasti adong sada sebabnya. Karena apa naban? Namardosa do nabahado nababanon. Bain memartangyan. Ada perubahan penebusan Tuhan. Tuhan melakukan itu. Puji Tuhan, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita di pertanyaan ini luar biasa. Opung Theophilus Naban, si Jabu-Jabu, dan yang lainnya. Yang ketiga, saudara-saudara, hubungan Borsak mengatasi Naban, seperti firman Tuhan di minggu yang lalu. Apa itu? Ayub. Ayub begitu yakin akan Tuhan. Dia punya masalah, mungkin masalah Borsak mengatasi Nababan Jakarta Selatan belum sehebat masalah si Ayub minggu lalu. Tetapi yang menarik di sini di dalam itu ayat 10 dan 13 yang kemarin, bahwa Ayub begitu yakin. Oleh karena itu penguan Borsak mengatasi jangan takut, sebab Allah menjamin kehidupan kita. Sebab Allah ada beserta kita. Sebab Allah menolong kita. Pomparan Borsak mengatasi Nababan di dalam menghadapi situasi kondisi pandemi COVID-19. Kita harus bersinergi. Kita harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Supaya di antara kita tidak ada yang merasakan ketakutan. Sekali lagi, hubungan Borsak mengatasi Nababan. Selamat merayakan, mengingat akan kasih Tuhan 13 Oktober 55 sampai 13 Oktober 2021 ini. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan 66 kali kami Borsak mengatasi Nababan, boru bere, iba berenya di dunia ini Tuhan. Doa bersama dimanapun mereka berada. Mengingat akan kasih Tuhan, perubahan-perubahan hidup kami Borsak mengatasi. Baik dalam jabatan, dalam sekolah, dalam usaha, dalam bekerja, semua Tuhan telah menyatakan. Dan melalui firman Tuhan hari ini, terlebih melalui subtema kami hari ini Tuhan, kami harus bersinergi satu dengan yang lain untuk saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, kiranya firman Tuhan hari ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami lakukan di dalam hidup kami
hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1 dan 3, Yesus Tuhan dihormati sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menganugerahkan kami dengan kasih setiamu, sehingga kami dapat hidup dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu serta memuji kemurahan-Mu. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah, serta kuduskan supaya persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa menghayati segala pemberian-Mu, sehingga kami hidup di dalam pengucapan syukur di hadapan-Mu karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan penebus kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, kami mengucapkan selamat mengingat pertanggal Nababan 13 Oktober 55 dan hari ini 13 Oktober 2021 kepada seluruh pomparan Borsak Mangatasi Nababan, Borubere, Ibabere, dimanapun berada. Terlebih secara khusus di Jakarta Selatan ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Kita patut mengucap syukur bahwa ibadah kita Borsak Mangatasi Nababan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua itu karena kasih dan berkat Tuhan yang menyertai keluarga besar Poparan Borsak Mangatasi Nababan. Karena itu kami minta untuk semua keluarga besar Borsak Mangatasi Nababan yang hadir di dalam acara ini di Gereja HKBP Kebayoran Baru dan juga yang mengikuti melalui Zoom live streaming di rumah untuk tetap mengikuti acara ini. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Borsak Mangatasi Nababan Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Amang Situa F. Nababan. Kami mintakan waktunya. Shalom, Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Leandro Nababan sebagai penyabur firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang saya hormati tadi ini Amang Panda Nababan, walaupun live streaming hadir. Oh ya. Sebagai sesepuh dan donatur di Punguan Borsak Mangatasi Nababan, wilayah Jakarta Selatan. Yang saya hormati panitia pelaksana live streaming
Perninggotan Pertangyangan 13 Oktober 2021. Yang saya hormati semua penasehat Borsak Mangatasi Nababan wilayah Jakarta Selatan, walaupun sebagian ada di sini di gereja dan sebagian ada live streaming, khususnya kakak Nyonya Brigjen S. Nababan Boru Simamora sampai saat ini umur 87 tahun. Demikian juga Inang Nyonya M. Nababan Boru Tobing sebagai penasihat kita dan yang lain. Yang saya hormati para hadirin yang langsung tatap muka dan juga melalui live streaming yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini, Rabu tanggal 13 Oktober 2021, kita dapat melakukan peringatan Pertangyangan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere, yaitu tahun ke-66 dari tahun 1955. Hadirin yang saya banggakan, dalam situasi pandemi 19 ini, saya sebagai ketua merasa bangga dengan perjuangan teman-teman hingga pada detik ini telah mengorbankan waktu dan tenaga demi kemajuan organisasi kita. Sesuai dengan tema kita, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, dan subtemanya bersama bersinergi menghadapi masalah-masalah sulit di masa pandemi COVID-19 di Punggungan Borsak Mangatasi Nababan Boru dan Bere wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Sebagai aplikasi dari tema dan subtema, Punggungan kita telah melakukan bansos 1 kali, tepatnya di bulan Agustus 2021. Kemudian kita akan berencana lagi nanti di bulan Desember melakukan bansos. Oleh karena itu, kita minta dengan segala hormat kepada punggungan kita yang bisa mendonaturkan supaya kita berbagi seperti tema yang kita lihat di depan ini. Perlu diberitahukan juga buat nanti sore jam 6 kita akan Zoom meeting. Nanti kita di sana akan melakukan juga beberapa kata sambutan, termasuk nanti saudara kita, Tornagogo nanti juga masuk memberikan kata sambutan. Kemudian nanti ada laporan-laporan dari sekretaris, laporan bendahara yang melaporkan segala kegiatan kita untuk nanti Zoom jam 6 sore. Demikian juga pada saat pagi hari ini, siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta, Amang Sitanggang Boru Nababan, yang telah bersedia memberikan fasilitas tempat gereja ini sebagai tempat komunikasi kita. Semoga Amang, gereja kita ini, jemaat ini semakin berkembang dan semakin maju di masa-masa yang akan datang. Demikian kata sambutan dari ketua. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Horas. Terima kasih. Demikian tadi kata sambutan dari Bapak Ketua kita di Jakarta Selatan. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari sesepuh Marga Nababan yang kita sering dengar namanya dan pernah berkarir lama di partai politik, di kegiatan banyak hal. Kami mengundang Bapak Amang Panda Nababan untuk memberikan kata sambutannya. Horas Madihita Sasudena.
Perayaan 13 Oktober kita ini dengan keadaan dan situasi yang begini, kita berterima kasih bahwa masih tetap bisa kita lakukan dengan hikmat. Dan saya tahu juga di beberapa tempat di Jakarta Timur dan tempat yang lain dan juga di Indonesia melakukan perayaan yang serupa. Dan terus terang aja kita secara bangga karena aku terlibat 5 tahun yang lalu. Marga Simbolon se-Indonesia meniru cara kita dan membuat hari pertangyangan mereka. Dan kebetulan saya ikut merancang itu waktu itu. Dan kemudian marga Panggabean, banyak marga-marga yang kemudian membuat hari kemerdekaan seperti kita. Itu betul-betul terjadi. Boleh tanya marga Simbolon, saya ikut di Samosir, di pertemuan yang ribuan orang itu, saya diminta pidato waktu itu. Jadi inspiratif dari samping tadi khotbah pendeta mengenai 13 Oktober itu, implementasinya kepada orang Batak marga-marga lain juga mempunyai pengaruh. Jadi kita 13 Oktober itu imbang daripada 17 Agustus. Jadi mengenai saya masih ingat 3-4 tahun yang lalu ada Anton Sihombing Nababan, ada Syukur, ada segala macam. Kita mesti berani di Loloan mengatakan siapalah marga Nababan yang ada di Jakarta kesusahan minta tolong tidak dibantu. Harus berani. Saya berani mengklaim diri saya tidak pernah mengelak dari situ. Siapapun itu. Itulah buah daripada pertangyangan itu, kasih sayang dari pertangyangan. Bukan karena kita berkelebihan dan sebagainya, rasa kecintaan. Dan juga di Bonapasogit kita juga harus prihatin, banyak hal-hal yang tidak kita duga, masalah homo, lesbi, bahkan barangkali kaget kalau ada beberapa pendeta bersaksi ke saya mengatakan tukar-menukar istri. Itu terjadi sudah di Huta. Jadi yang menceritakan ke aku ini pendeta. Jadi waktu cerita peringatan kepergian SAE Nababan di Gereja Kernolong, pendeta itu mempunyai kesaksian begitu juga. Jadi ada juga tanggung jawab kita ke kampung, ke daerah, ke Bonapasogit tentang perkembangan apa yang terjadi di sana. Dan menurut pemahaman saya, teknologi IT, teknologi handphone dan segala macam ini betul-betul juga satu hal yang harus kita waspadai. Bisa membuat kita dehumanisasi, mengikis kemanusiaan kita, rasa kemanusiaan kita. Dan begitu gampangnya gambar porno kita ambil di handphone. Begitu mudahnya kita melihat adegan-adegan yang macam-macam. Nah, inilah yang harapan saya dengan 13 Oktober ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan saya tidak bisa bayangkan ada 2 gendang. Saya masih ingat itu Abang SAE mengatakan bagaimana waktu yang diberikan Tuhan dengan pandemi ini di satu-satu keluarga sebenarnya kesempatan emas untuk saling mengenal. Anaknya itu siapa, ibunya itu siapa, bapaknya itu siapa, dibawa dalam diskusi, dalam sharing. Bukan habis main game, menghabiskan waktunya di balik di layar TV YouTube atau handphone. Ini juga bisa bayangkan ada satu keluarga. Saya masih ingat itu, masuk di satu restoran, bapaknya main handphone, ibunya main handphone, 2 anaknya main handphone. Tidak ada lagi kontak sosial kemanusiaan, tidak ada. Di rumah juga begitu. Jadi ini juga bahaya yang kita lihat. Jadi kalau dulu
si jabu-jabu opung itu, si jabu-jabu berinisiatif dan sebagainya terhadap bahaya yang dihadapi mereka pada zamannya, yang kemudian mengakibatkan kebodohan dan sebagainya. Sekarang juga kita menghadapi bahaya yang harus kita hadapi juga. Inilah, terima kasih aku dikasih kesempatan bicara ini. Kebetulan ada buku saya bikin, Lahir Sebagai Petarung. Kemarin saya sampaikan ini kepada Presiden Jokowi. Kemarin sore kami ketemu jam 3. Aku kasih buku ini sama dia. Dan hari ini juga saya kasih juga. Ada 2 kotak saya bawa. Di buku ini saya ceritakan waktu saya jadi ketua Pansus Bangka Belitung, membuat Provinsi Bangka Belitung. Pada waktu itu saya diminta pidato di rapat akbar. Pidato saya sederhana waktu itu. Saya orang Kristen. Saya hanya minta satu, jangan persulit membuat gereja di Bangka Belitung. Itulah pidato saya pada waktu itu. Saya tulis itu di buku ini. Ya. Banyak hal yang saya tulis di buku ini. Terus bagaimana Luhut Panjaitan tidak boleh masuk kabinet karena tidak disetujui oleh Megawati, Yusuf Kala dan Surya Paloh. Itu saya tulis di sini. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting yang konfidensial yang kemudian saya ceritakan di sini. Kemudian saya ribut sama SBY karena 32 orang Kristen di Departemen Pertanian dibersihkan oleh Menteri Agamanya dari PKS. Saya ributi dalam satu pertemuan resmi antara pimpinan DPR dengan Presiden. Nah, itu saya tulis di buku ini. Saya bilang, Presiden, apa Pancasila sudah berubah? Orang Kristen sudah dihabisin di Kementerian Pertanian. Rapat resmi itu. Sampai ada dirjen waktu itu Margas itu orang yang hadir di situ, dia goit saya. Ngiri naik buang. Padok mulai bilang, apa yang ngeri? Kita orang Kristen mesti berani. Nggak ada cerita apa pula lagi. Itu reaksi yang keras dari saya pada waktu peresmian pertemuan itu. Jadi satu ketiga adalah pesta di Mercure, pesta kawin dari pengusaha. Kulihat ada duduk situ Manggor, Bupati Dairi, kemudian Agung Gumelar, Gubernur Lemhamnas, kemudian menteri dari PKS ini, Anton itu. Saya datang sama istri saya. Hei, hebat kau ya, kau habisin orang Kristen di Departemen. Oh enggak lah Pak, enggak. Ada apa kata Agung? Enggak ngerti aku Pancasilanya ini, aku bilang. Sebenarnya mau aku tamparkan dia di situ. Cuma istri aku langsung narik jasaku. Ini apa sih kata. Terus artinya bukan apa-apa, kita harus berani. Dan kita harus bangga. Dan kita ikut di Republik ini. Siapa itu Walter Mengonsidi? Orang Kristen. Banyak tokoh-tokoh Leimena, banyak tokoh-tokoh Kristen kita. Banyak yang mengambil peran gitu. Nah, disitulah kembali ke Nababan tadi, saya pikir ukurannya tidak hanya karena pejabat ini, ukurannya bagaimana kecintaan kita, bagaimana kepedulian kita, bagaimana keapaan kita, seperti yang di Jamita itu tadi, bagaimana solidaritas di antara kita. Ya, aku terus terang kagum Inang Uda ini masih, Inang Uda aku nih masih sehat. Ya Inang Uda ya. Rumah kami di Borong-Borong di sebelah. Sekarang Amang Uda itu di sebelah rumah kami di Jalan Singamangaraja. Dan mulai mah di Amang Pandita, dot bangunan dia mulai sudah saat habis kami sekeluarga. Kalau si Putra di Jakarta Timur dia. Tadi pagi halo-haloan, kau di mana? Jakarta Timur. Memang daerah pemilihan dia daerah pemilihan Jakarta Timur. Jadi horas mah mulai mah di sudah jala maaf mularong akad nah hurang siapa kata ke horas mah. Nilai majon simbol tu panditai. Maju Amang ketua Manjalo. Oh, pandita. Halo. Iya, sama ketua satu lagi dulu, Pak.
Maju lagi. Bersama foto maju lagi. Iya. Iya. Mana lagi? Cepatlah dua aja. Dua. Bukunya. Satu tahun ini saya bikin buku. Iya. Sudah selesai ibadah kok. Sudah selesai ibadah. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari sesepuh kita yang banyak memberikan masukan buat kita di dalam pertanyaan kita hari ini, yang menyampaikan juga buku hasil tulisan dia yang sangat berguna bagi kehidupan kita bersama. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari orang tua kita dari pihak Boru. Artinya kebetulan ada Amang T. Sitanggang Boru Nababan. Dia kebetulan menjadi pendeta di HKBP Kebayoran Baru ini yang menjadi tuan rumah pada saat ini. Karena itu kita patut juga mendengarkan kata sambutan dari orang tua kita ya dari Boru, yaitu Amang Pendeta T. Sitanggang Boru Nababan. Kami persilakan Amang. Horas Mahadita Sudina, dia ka dongaku Boru, ka Pariban, bebere nadong di Ingaranon, manang nadidia bui terhubung di ulonon di live streaming, marsatabi mahami, molotung pe gabe hami diperwakilkan untuk pasahaton hata sian tonga-tonga nihita ka namar Pariban ba marlambok pusuma hita sudiate satabi gudang ma di hita sudi. Jadi mau lihat ma laos niralat ma tu MC dangna orang tua kita dah toka dua akagi sonna sotarjalo kami aka napi nupus ni kamu kami not. Jadi resmi mawon kami atas nama Boru Nababan bere do ibe bere teh songonima di hamu naku hakolongi kami aka hula-hulai natulang opung au memang padita timbul Sitanggang omakku Boru Nababan nomor 10 walu inang dijabu tongdo Boru Nababan nomor 10 sia tak bui rap doh ita sonaria lah kebetulan kurang kipas sautik adong sautik terganggu kesehatannya saat mata bina tuhita. Jadi alani dangadong nabui dohonon nami alanat molo berhadapan tu hamu akarajai ai torsai tarot tohod dohami tang tolop nami mandok si dohonon maranga balai holani itu tu tangyang nami do pakirimon nami ay labok do kamu di tangyang muna di pasu-pasu muna nunga hudai hami nadinggan na uli sian parbuini tangyang muna ka hula-hulai ay porsea hami anggo pasu-pasu ni hula-hula saya marsudut-sudut de saya soadamara alani tong mawas do hami tangya ko kamu masudi hami akaginupusmu dinanang mangalului akasi ulauna lau gabi padara monna siganu pari saya daput nasida maju pang mana niluhon nasida daput najinalahan na dalam mawas do hami disi song nina na tarpai ma do pe dia kasi dongan magudang na tong unang marna bosak kamu ka razanami lau pasahat don tutu hatta manangyakon aka Pariban nami ka tulang poso nami nang sudia ka pinupusmu alana huboto hami macai labok do hamu jala dang mar dikkan hamu marana manang nang marboru tangya ko kamu ma sudi alani di sudi hita dinopar ni opui
nababan manang di dia pe sude hita maringanan selamat madi hita saya taingot ma sa sitok nasian lungun do patujulu ni pabubunan ni ulaun 10 tuluon asa di bagasan lungun lungut tai talu-aluhon tu amata na martua de bata angget martinangi marbinegi bana jala dia pehot tangan na nalabohi naguk puaso dot pas-pasui mamasuk-masuk hita ala di bagasan lungut doi ala ni tutu ikon di bagasan hasere pun niroha molo ido maka tarjalo hita ma pasu-pasu ala ni persia do hami sitok kado sia nanggo sada sian ginopar ni nababan na so serep rohana ikon serep do rohana asa terpasu-pasu ido nahu watu si hami puda-puda sian hamu aka na tua-tua nami jara ido neng pasaton nami tuakal dongan nami bere doh dang tua muaka hula-hulai toka mabiar hamian non tuaka bere nami aka tuaka bere nababan paribat nami nang sudi hita bere nababan tok ma di bagasan serep ni roha hita ta siuk-siuk aka ada tulangon sudi angasa tapangido pasu-pasu nasongon si Jakup mahita ta guru terus pasu-pasui anggiat adong si bainot tam se laho watimbulhon laho pasangapon guarni di bata songoni mampenlas rohania ka hula-hula tate jadi dia muda hula-hula nami raja nababan selamat ma moliate ma di hita tu hatama nama masu-masu kami nang mamasu-masu kamu horas ma molotung songoni nabui sambutan nami mewakili sude kami kaburumu dot beremu marlabok pusum mahamu ayalana ay tersobok semampu doh makata molo nunga mengadupi hamu anggo tunasing barani do kami nian ale holan di julumu terhabis do na parbinoton nami tersiga do jadi ala ni horas ma di hamusna sude moliate ma di tuhata Setelah sambutan dari pariban kami yang mewakili buruh, maka kegiatan resmi acara pertayangan kita hari ini selesai. Kita boleh mengakhirinya dengan foto bersama ke depan. Kita harus segera cepat ke depan foto bersama. Kemudian pada saat kita keluar tetap jaga jarak dan jaga protokol kesehatan untuk ulangan. Kita semua ke depan untuk foto bersama. Mulia tema di hita salutnya Tuhan nama masuk-masuk. Sambil mempersiapkan foto, kita ingat nanti sore kita tetap ada Zoom meeting, pertemuan jam 18. Tak ingat Bema, nanti sore kita ada Zoom meeting jam 18 WIB. Zoom meeting.